Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Agustina Jumaidatul Hanana, Ananda Aina Tarisabela, Cantika Fernanda Sasmita, dan Canif Nurul Afida. Adapun materi yang akan dibahas meliputi yang pertama, pengertian parabola. Yang kedua, persamaan parabola. Yang ketiga, persamaan parabola pada bidang X, Y diputar mengelilingi sumbu X. Yang keempat, persamaan paraboloida putaran dengan sumbu putar sumbu Y. Materi yang terakhir yaitu persamaan lingkaran pada bidang X, Y diputar mengelilingi sumbu X. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah persamaan parabola. Jadi, untuk menentukan persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan sumbu simetris parabola berhimpit dengan sumbu X. Kita misalkan titik fokus parabola di F adalah P,0 dan garis direktris adalah X sama dengan negatif P. Dengan menggunakan rumus jarak dan menerapkan definisi bahwa D1 sama dengan D2, jadi kita mendapatkan akar X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi P kuadrat sama dengan X dikurangi X kuadrat ditambah Y ditambah P kuadrat. Itu diperoleh dari definisi. Jadi, yang kedua yaitu X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi P kuadrat sama dengan X dikurangi X kuadrat ditambah Y ditambah P kuadrat. Jadi tadi adalah kedua ruas dikuadratkan. Jadi mendapat tadi. Yang ketiga yaitu kita sederhanakan. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2PY ditambah P kuadrat sama dengan 0 ditambah Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu dikurangi dengan P kuadrat dan Y kuadrat. Jadi diperoleh X kuadrat dikurangi 2PY sama dengan 2PY. Dan yang terakhir adalah dipisahkan X kuadratnya menjadi X kuadrat sama dengan 4PY. Jadi persamaan parabola yang berpuncak di P 0,0 dan fokus di F P,0 adalah Y kuadrat sama dengan PX. Jadi setelah mengetahui persamaan parabola, jadi terdapat dua macam bentuk parabola, yaitu yang pertama ada parabola vertikal dan yang kedua ada parabola horizontal. Jadi yang pertama kita bahas adalah parabola vertikal dengan puncak O 0,0. Terdapat di gambar menunjukkan bahwa titik puncak terdapat di titik 0,0 dan atasnya sedikit ada titik fokus FP0. Lalu garis horizontal adalah garis direktris Y sama dengan negatif P dan garis vertikal ada sumbu simetris. Jadi ini adalah parabola berpuncak di O 0,0 dan fokus di F 0,P. Di mana koordinat titik fokusnya yaitu tadi di F 0,P dan persamaan direktrisnya adalah Y sama dengan negatif P. Dan sumbu simetrisnya adalah sumbu Y atau yang garis vertikal. Dan panjang latus rektumnya adalah L. R sama dengan 4P.
Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva akan membuka ke atas, seperti gambar. Dan jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah. Jadi, agar lebih memahami tentang parabola vertikal dengan puncak 0,0, kita bisa mencoba contoh soal berikut. Tentukan titik fokus, garis direktris, dan latus rektum dari parabola 2x² ditambah 32y sama dengan 0. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah parabola vertikal dengan puncak 0,0. Kita tulis parabolanya yaitu 2x² ditambah 32y sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 2x² sama dengan negatif 32y. Lalu negatif 32y kita bagi dengan 2. Menjadi x² sama dengan negatif 16y. Lalu x² sama dengan 4py. 4p sama dengan negatif 16, lalu p adalah negatif 4. Jadi titik fokusnya adalah 0,p sehingga 0,-4 karena tadi titik fokusnya adalah 0,p sedangkan p-nya adalah negatif 4. Lalu garis direktris adalah garis y sama dengan negatif p. Y sama dengan negatif p. Kan negatif sama negatif menjadi positif. Jadi y sama dengan negatif, jadi y sama dengan 4. Lalu panjang latus rektumnya adalah 4p, sehingga panjang latus rektumnya adalah 4 dikali 4 menjadi 16. Yang kedua ada parabola horizontal dengan puncak 0,0. Terdapat pada gambar bahwa garis vertikal yang putus-putus adalah garis direktris X sama dengan negatif P dan garis horizontal adalah sumbu simetris. Lalu ada titik fokus yaitu F sama dengan P,0 dan titik puncaknya adalah 0,0. Di situ adalah parabola berpuncak di 0,0 dan fokus P,0. Di mana koordinat titik fokusnya tadi yaitu F sama dengan F P,0 dan persamaan direktrisnya adalah X sama dengan negatif P. Sumbu simetrisnya adalah sumbu X. Dan panjang latus rektumnya adalah LR sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva akan membuka ke kanan. Dan jika P kurang dari 0, kurva itu membuka ke kiri. Dan jika P kurang dari 0, kurva membuka ke bawah. Agar lebih memahami tentang parabola horizontal dengan puncak 0,0, kita akan mencoba latihan soal. Tentukan titik fokus, garis direktris, dan latus rektum dari parabola 3y² dikurangi 24x sama dengan 0. Yang pertama adalah kita harus mengetahui parabola horizontal dengan 0,0, yaitu 3y² dikurangi 24 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan yaitu 3y² sama dengan 24x. Lalu 24 itu dibagi dengan 3 yaitu menjadi y² sama dengan 8x. Y² sama dengan 4px, 4p sama dengan 8 dan p adalah 2. Jadi titik fokusnya di parabola horizontal adalah P,0 sehingga diperoleh titik fokusnya adalah 2,0 karena P-nya adalah 2. Dan garis direktrisnya yaitu X sama dengan negatif P. Sehingga persamaan garis direktrisnya adalah X sama dengan negatif 2. Lalu panjang latus rektumnya adalah 4P. P-nya adalah 2, jadi 4 kali 2 adalah 8.
Lalu selanjutnya ada persamaan parabola pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Persamaan parabola pada bidang XOY itu berbentuk dari Z sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan T, X 0, Y 0, Z 0 itu adalah sebarang titik pada parabola. Maka harus dipenuhi Z 0 sama dengan 0, Y 0 kuadrat sama dengan 2PX 0. Jadi, persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0. Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Yaitu dengan mengeliminasi X0, Y0, Z0, maka diperoleh persamaannya adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2PX. Jadi persamaan ini merupakan persamaan paraboloida putaran dengan sumbu putar sumbu X. Jadi agar lebih memahami tentang materi persamaan parabola pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X, kita mencoba contoh soal. Diberikan persamaan parabola Z sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan luasan yang terjadi. Jadi, kita misalkan T yaitu X0, Y0, Z0 adalah sebarang titik pada parabola. Maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0 dan Y0 kuadrat sama dengan 8X 0. Lalu, persamaan lingkaran yang dilalui titik T adalah X sama dengan X0, lalu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Maka dari persamaan 2 dan 3 tadi diperoleh yaitu Y0 kuadrat sama dengan 8X. Lalu kita substitusikan X0, Y0, Z0 ke dalam persamaan 4, sehingga diperoleh persamaan luasan putaran yang terbentuk yaitu Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 8X. Pembahasan selanjutnya ada persamaan paraboloida putaran dengan sumbu putar pada sumbu Y. Persamaan parabola pada bidang XOY berbentuk Z sama dengan 0 dan X kuadrat sama dengan 2PY. Misalkan titik T yaitu X0, Y0, dan Z0 adalah sebarang titik pada parabola, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0 dan X0 kuadrat sama dengan 2PY. Persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah Y sama dengan Y0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah dengan Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, kita akan memperoleh persamaan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2PY. Cara untuk mendapatkan ini langkahnya adalah Y kuadrat di sini kita ganti dengan Y0 karena ini telah diketahui Y sama dengan Y0. Kemudian untuk ruas kanan X0 kuadrat kita ganti dengan 2PY seperti yang kita ketahui pada bagian ini. Maka apabila kita mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, kita akan memperoleh persamaan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2PY. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan paraboloida putaran dengan sumbu putar pada sumbu Y. Selanjutnya adalah contoh soal. Diberikan persamaan parabola pada bidang XOY, yaitu Z sama dengan 0 dan X kuadrat sama dengan 16Y. Tentukan persamaan luasan yang terjadi apabila parabola tersebut diputar mengelilingi sumbu Y. Penyelesaiannya,
Ambil titik T yaitu X0, Y0, dan Z0 pada elips. Maka harus dipenuhi Z0-nya yaitu 0 dan X0 kuadrat sama dengan 16Y. Jika parabola tersebut diputar mengelilingi sumbu Y, maka persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T tersebut adalah Y sama dengan Y0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Kemudian kita mengeliminasi X0, Y0, dan Z0. Maka diperoleh persamaan luasan dari parabola tersebut adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 16Y. Selanjutnya yaitu ada persamaan lingkaran pada bidang XOY yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, misalkan persamaan lingkaran pada bidang XOY berbentuk Z sama dengan 0 dengan titik pusat di 0, B serta X kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini yang dimaksud adalah jari-jari dari lingkaran ini. Nah, dimisalkan T-nya yaitu X0, Y0, Z0 adalah sebarang titik pada garis yang diputar tersebut, maka harus terpenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat plus Y0 kuadrat, X0 kuadrat plus Y0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaannya di sini kita ubah menjadi persamaan baru yaitu Y0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat min X0 kuadrat. Persamaan yang Y min B kuadrat ini kita ubah dan mendapatkan persamaan baru yaitu Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat plus X0 kuadrat plus 2 dikali akar dari R kuadrat min X0 kuadrat dikali B plus B kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan bidangnya melalui T dan tegak lurus sumbu X pada X sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya berada di O adalah X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, sehingga persamaan lingkaran yang melalui T adalah X sama dengan X0 serta X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasikan X0, Y0, dan Z0 diperoleh persamaan baru, yaitu persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min R kuadrat min B kuadrat sama dengan 4B kuadrat dikali R kuadrat min X kuadrat. Nah, persamaan ini kita peroleh dari persamaan awal yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat ini disubstitusikan dengan X, Y, dan Z sehingga kita memperolehnya persamaan yang ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min R kuadrat min B kuadrat sama dengan 4B kuadrat dikali R kuadrat min X kuadrat. Nah, persamaan ini merupakan persamaan torus. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui persamaan garis G sama dengan Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 2X plus 1. Tentukan persamaan yang terbentuk dari garis G yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, penyelesaian dari persamaan di atas ini kita selesaikan seperti di penjelasannya awal tadi, yaitu kita misalkan T-nya X0
Y0, Z0 adalah sebarang titik pada garis G, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. Z-nya sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 2X 0 plus 1. Nah, persamaan bidang yang melalui titik T serta tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0 dengan persamaan bola yang titik pusatnya di O serta melalui T adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang melalui titik T tersebut adalah X sama dengan X0 dan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Selanjutnya yaitu di awal kita kan sudah mengetahui bahwa Y0-nya yaitu 2X plus 1, maka kita langsung substitusikan X0, Y0, Z0 tersebut ke dalam persamaan dan kita memperolehnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 kuadrat plus 0. Soalnya tadi kan X-nya sudah kita ketahui, X0-nya sudah kita ketahui, terus Y0-nya sudah kita ketahui, dan Z0-nya sudah kita ketahui. Kita langsung substitusikan ke dalam persamaan. Dan setelah dijabarkan dari persamaan di atas ini dan disederhanakan, diperoleh persamaan luasan yang ditanyakan, yaitu kita memperoleh persamaan baru dari pertanyaan yang persamaan di atas, yaitu negatif 4X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0. Setelah mendengarkan penjelasan materi, luasan putaran dari pemateri, berikut ini terlampir latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan juga penulisan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.